Tidore itu berdiri setelahnya memiliki wilayah yang lebih kecil dan bersekutu dengan Spanyol. Nah, kalau Kesultanan Ternate didirikan oleh Masyur Malamo pada tahun 1257. Pada awalnya Kesultanan Ternate bernama Kerajaan Gapi, namun setelah mengalami perkembangan dan pengaruh Islam, kerajaan tersebut dikenal sebagai Kesultanan Ternate. Kemudian Islam menjadi agama resmi pada masa Sultan Zainal Abidin dari tahun 1486 sampai 1500. Nah, kalau Kesultanan Tidore didirikan oleh Muhammad Akil pada tahun 1081. Ketika didirikan pada abad 11, kerajaan ini belum bercak Islam. Kemudian Islam menjadi agama resmi pada akhir abad ke-14 di masa Sultan Jamaluddin. Nah, saya di sini akan menjelaskan tentang politik Ternate dari awal dirinya hingga menjadi simbolik pada zaman VOC saja. Nah, yang pertama itu ada politik awal abad ke-12 hingga abad ke-15, yaitu saat Mbak Masyur Malamo menggabungkan suku-suku kecil di Ternate dan mendirikan politik konsolidasi, yaitu menggabungkan suku-suku kecil di sekitaran Ternate dan membentuk struktur pemerintahan terpusat. Yang kedua ada yaitu politik islamisasi dan sentralisasi, yaitu Sultan Zainal Abidin mengislamkan Ternate dan menjadikannya kerajaan Islam, yaitu menjadikan Sultan sebagai pemimpin yang absolut dengan dukungan syariat dan membentuk struktur jabatan Islam. Yang ketiga ada politik ekspansi dan regionalisasi, yaitu Sultan Bainullah dan seterusnya itu. Jadi memperluas wilayah kekuasaan hingga ke wilayah Sulawesi, Papua, Maluku dan lain-lain. Yang keempat ada politik aliansi dan konflik dengan bangsa Eropa, yaitu pada saat Portugis datang pada tahun 1512 Ternate menjadikan Portugis menjadi mitra dagang, tapi dengan ada suatu peristiwa, yaitu terbunuhnya Sultan Hairun dengan Portugis, menjadikan Portugis sebagai musuh dari Ternate. Yang kelima ada politik perlawanan dan kejayaan, yaitu pada tahun 1570 hingga 1585, yaitu Sultan Bakublo memimpin politik pembebasan dari bangsa Portugis dan mengusirnya pada tahun 1575. Yang keenam itu ada politik bertahan di tekanan VOC pada abad 17, yaitu pada saat Belanda datang, yaitu perlahan memaksa kesepakatan monopoli rempah-rempah dan melemahkan ekonomi yang ada di Ternate, yaitu Sultan dijadikan mitra dagang namun kehilangan wilayah dan kekuasaannya. Nah, yang ketujuh ada politik simbolik di masa kolonial abad ke-18 sampai 20, yaitu pada saat Ternate hanya dijadikan simbolik karena kekalahannya di berbagai wilayah. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan ekonomi di kerajaan Ternate Tidore. Ternate Tidore menjadi pusat perdagangan terbesar di Indonesia Timur seperti cengkeh dan pala, serta adanya monopoli perdagangan kerajaan yang menguasai distribusi rempah-rempah dan sistem monopoli yang saling menguntungkan. Ada dampak kedatangan bangsa asing seperti Portugis, Spanyol, Belanda yang mengubah ekonomi di kerajaan Ternate Tidore yang memaksa adanya monopoli perdagangan yang harus diikuti. Bidang sosial dalam kerajaan Tidore sangat dipengaruhi oleh agama Islam. Masyarakat Tidore banyak menggunakan hukum Islam dalam kehidupan sehari-hari. Selain itu, kerajaan Tidore dikenal sebagai pusat perdagangan rempah-rempah yang mendorong interaksi dengan berbagai bangsa Eropa, termasuk Portugis, Spanyol, dan Belanda. Selanjutnya, bidang budaya. Pusat budaya Tidore Ternate mencakup berbagai aspek kehidupan budaya, yaitu satu, agama dan kepercayaan Islam dengan sinkretistik budaya lokal. Dua,
Bahasa dan sastra. Hikayat dan sastra lisan yang kaya. 3. Seni arsitektur. Istana, benteng, dan ukuran yang indah. 4. Tradisi, lagu, gam, dan kolono kie yang memiliki makna penting. 5. Musik dan tarian. Pipa dan cak lele yang menunjukkan keunikan budaya. 6. Kuliner, papeda dan sugar yang merupakan makanan khas. 7. Warisan dan tantangan. Festival budaya yang melestarikan tradisi namun juga menghadapi tantangan modernisi. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang masuknya bangsa asing di kerajaan Ternate Tidore. Bangsa asing yang pertama kali masuk ke kerajaan Ternate Tidore itu ada Portugis pada tahun 1512 dengan dipimpin oleh Francisco Serrao. Dengan alasan itu mereka pengen berdagang, jadi mereka mulai berdagang pada tahun itu. Lalu sebenarnya mereka itu pengen menguasai rempah-rempah, pala, cengkeh yang ada di daerah Maluku itu sendiri. Otomatis mereka harus menaklukkan si bangsa Maluku ini sendiri kan. Jadi nggak lama dari setelah itu Sultan Bayezid ini wafat dan meninggalkan warisan-warisan penerus yang masih belia. Setelah itu mereka tuh ada perebutan tahta atau mahkota antara Pangeran Hidayat dan Pangeran Abu Hidayat. Nah, Portugis ini memanfaatkan hal tersebut buat mengadu domba antara kedua pihak itu kan. Jadi nggak lama dari itu mereka berhasil buat ngadu domba kedua pihak itu. Nah, hal itu tuh ngebuat Sultan Khairun itu geram dan pengen mengusir si Portugis ini buat pergi dari Maluku itu sendiri. Tapi dengan licik, gubernur Portugis itu Lopes de Marques itu ngebunuh Sultan Khairun di meja perundingan dengan kejam. Setelah berhasil ngebunuh itu, otomatis rakyat kerajaan Ternate Tidore ini kesal dong dengan Portugis itu sendiri. Jadi mereka ngedukung Sultan Babulo itu buat mengusir mereka lagi. Nah, akhirnya Sultan Babulo ini ngajuin peperangan dan peperangan itu berhasil terjadi selama 5 tahun. Akhirnya Portugis itu pindah dan bergabung dengan bangsa Spanyol yang udah ada di Filipina. Setelah itu Sultan Babulo itu wafat. Otomatis kerajaan Ternate Tidore itu melemah dan bangsa Spanyol yang udah bergabung dengan Portugis itu balik lagi buat menguasai Maluku kan. Nah, setelah itu mereka berhasil menguasai Maluku. Jadi tekanan-tekanan yang ada itu ngebuat rakyat kerajaan Ternate Tidore ini kesal dan mereka meminta bantuan jadinya ke Belanda. Belanda berhasil mengusir Spanyol dan Portugis, tapi Belanda minta bayaran yang besar. Contohnya pada tahun 1607 Belanda minta buat Sultan dari kerajaan Ternate Tidore ini menandatangani perjanjian monopoli dengan VOC. Setelah itu cengkraman Belanda kepada rakyat itu makin kuat dan ngebuat rakyat kerajaan Ternate Tidore itu makin memberontak. Setidaknya pada abad ke-17 ini rakyat Ternate Tidore atau rakyat Maluku ini sudah mencoba 4 kali pemberontakan. Saya akan menjelaskan tentang akhir Kesultanan Ternate dan Tidore, ditandai dengan berbagai peristiwa, terutama dengan pengaruh kolonial Belanda dan Portugis serta konflik internal. Ternate kehilangan kemerdekaannya pada tahun 1683 dengan penandatanganan perjanjian yang membuat Ternate menjadi kerajaan independen Belanda.